Hai semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang jangkauan dan jangkauan interkuartil pada data tunggal dan data kelompok. Selamat menyaksikan semuanya. Nah, sebelum memasuki materi penjelasan lebih dalam, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Kevin Samuel Sinaga. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Fardila Ramadhani Harman. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Selvia Yunita. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Zibran Rifai. Hai semuanya, nama saya Devon Satria Alfiano. Capaian pembelajaran pada fase E, peserta didik dapat memilih tampilan data yang sesuai dan menginterpretasikan data menurut bentuk distribusi, data menggunakan nilai tengah, median dan mean, dan sebaran jangkauan interkuartil dan standar deviasi. Tujuan pembelajaran 1. Mempresentasikan data menggunakan tampilan data tunggal dan data kelompok yang sesuai tabel distribusi dan grafik. 2. Menginterpretasikan data berdasarkan tampilan data. 3. Menentukan ukuran pemusatan data, mean, median, modus pada data tunggal dan data kelompok. 4. Menentukan ukuran penempatan dari kumpulan data kuartil pada data tunggal dan data kelompok. 5. Menentukan ukuran penyebaran dari kumpulan data, jangkauan interkuartil, varian, dan simpangan baku pada data tunggal dan data kelompok. 6. Membandingkan dua kelompok data menggunakan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Kalian tahu tidak apa itu jangkauan dan jangkauan interkuartil? Jangkauan atau juga disebut range adalah suatu ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur penyebaran data. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu dataset. Jangkauan interkuartil adalah suatu ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur dataset. IQR adalah selisih antara kuartil 3, Q3, dan kuartil pertama Q1 dari suatu dataset. Tujuan penggunaan jangkauan digunakan untuk mendapatkan gambaran cepat tentang rentang total data. Cocok untuk data tanpa Euler atau ketika ingin mengetahui seberapa jauh nilai data tersebar secara keseluruhan. Jangkauan interkuartil digunakan untuk memahami penyebaran data di sekitar median, terutama ketika data memiliki Euler. IQR membantu mengidentifikasi variabilitas dan data tanpa dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Selanjutnya ada rumus jangkauan dan jangkauan interkuartil. Yang pertama, jangkauan data tunggal. Rumusnya adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Yang kedua, jangkauan data kelompok. Rumusnya yaitu nilai tengah kelas tertinggi dikurang nilai tengah kelas terendah. Yang ketiga, ada jangkauan interkuartil data tunggal. Dengan rumus yaitu kuartil atas atau Q3 dikurang kuartil bawah atau Q1. Dan yang terakhir ada jangkauan interkuartil data kelompok. Dengan rumus kuartil atas atau Q3 dikurang kuartil bawah atau Q1. Nah, contoh soal mencari jangkauan. A. Jangkauan data tunggal. Suhu udara di Jakarta pada 5 hari terakhir adalah 28 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, 29 derajat Celcius, 32 derajat Celcius, dan 31 derajat Celcius. Tentukan jangkauan data suhu udara tersebut. Penyelesaian soalnya, jangkauan data tunggal, data terbesar kurang data terkecil. Kalau kita lihat, 32 derajat Celcius yang terbesar dan yang terkecilnya 28 derajat Celcius. Jadi, 32 derajat Celcius kurang 28 derajat Celcius sama dengan 4 derajat Celcius. Jadi, jangkauan data tunggalnya 4 derajat Celcius. Selanjutnya B. Jangkauan data kelompok. Perhatikan tabel berikut yang menunjukkan data tinggi badan siswa kelas 7. Penyelesaian soal, median dari 140 hingga 144 sama dengan 142. Median dari 145 hingga 149 sama dengan 147. Median dari 150 hingga 154 sama dengan 152. Median dari 155 hingga 159 sama dengan 157. Median dari 160 hingga 164 sama dengan 162.
Jangkauan data kelompok sama dengan batas atas kelas tertinggi kurang batas bawah kelas terendah. Jangkauan data kelompok sama dengan 162 kurang 142 sama dengan 20 cm. Nah, selanjutnya contoh soal mencari jangkauan intrakuartil. A. Jangkauan intrakuartil data tunggal. Data nilai ulangan matematika 8 siswa adalah 70, 80, 65, 90, 75, 85, 70, dan 60. Tentukan jangkauan intrakuartil data nilai ulangan matematika tersebut. Penyelesaian soal, urutkan data yang terkecil hingga terbesar, 60, 65, 70, 70, 75, 80, 85, 90. Tentukan kuartil pertama atau Q1. Q1 sama dengan data ke N per 4 sama dengan data ke 8 per 4 sama dengan data kedua sama dengan 65. Tentukan kuartil ketiga atau Q3. Q3 sama dengan data ke 3N per 4 sama dengan data ke 3 kali 8 per 4 sama dengan data ke 6 sama dengan 80. Jangkauan intrakuartil atau JI sama dengan Q3 kurang Q1 sama dengan 80 kurang 65, hasilnya 15. Contoh soal mencari jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil data kelompok. Perhatikan tabel distribusi frekuensi data usia karyawan di sebuah perusahaan. Usia atau tahun. 20-24, frekuensinya 5. 25-29, frekuensi 10. 30-34, frekuensi 15. 35-39, frekuensi 8. 40-44, frekuensinya 2. Tentukan jangkauan interkuartil data usia karyawan tersebut. Penyelesaian soal. Tentukan Q1. Q1 sama dengan data N per 4. Data ke 40 per 4. Data ke 10. Q1 berada pada kelas 25 sampai 29. Frekuensi kumulatif 15. Q1 sama dengan batas bawah kelas Q1 plus N per 4 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 atau frekuensi kelas Q1. Panjang kelas Q1 sama dengan 25 plus 10 dikurang 5 dibagi 5 dikali 5 sama dengan 27,5. Tentukan Q3. Q3 sama dengan data ke 3N per 4 sama dengan data ke 3 kali 40 per 4 sama dengan data ke 30. Q3 berada pada kelas 30 sampai 34, frekuensi kumulatif 30. Q3 sama dengan batas bawah kelas Q3 plus 3N per 4 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 atau frekuensi kelas Q3 dikali panjang kelas. Q3 sama dengan 30 dikurang 30 15 per 15 dikali 5 sama dengan 32,5. Jangkauan interkuartil JI sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 32,5 dikurang 27,5 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5. Contoh soal analisa mencari jangkauan dan jangkauan interkuartil. Berikut adalah data pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB 2022 sampai 2024 yaitu 5,02, 5,46, 5,73, 5,01, 5,04, 5,17, 4,94, 5,04, 5,11, 5,05, dan 4,95. Yang pertama, hitunglah jangkauan, dan yang kedua, hitung jangkauan interkuartil. Dari contoh soal tadi, maka kita akan mendapatkan penyelesaian soal sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mencari jangkauan data dengan rumus nilai maksimum dikurang nilai minimum sama dengan 5,73 dikurang 4,94 sama dengan 0,79. Maka jangkauan data pada soal tadi yaitu 0,79. Yang kedua, kita akan mencari jangkauan interkuartil atau EQR dengan mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, yaitu 4,94, 4,95, 5,01, 5,02, 5,04, 5,04, 5,05, 5,11, 5,17, 5,46, dan 5,73. Selanjutnya kita akan mencari Q1 atau kuartil pertama dengan median dari 4,94,
4,95, 5,1, 5,2, 5,4 dengan mediannya yaitu 5,01. Selanjutnya kita akan mencari Q2 atau kuartil kedua dengan mencari median dari 4,94, 4,95, 5,01, 5,02, 5,04, 5,04, 5,05, 5,11, 5,17, 5,46, dan 5,73, yaitu 5,04. Dan yang terakhir kita akan mencari Q3 atau kuartil ketiga dengan mencari median dari 5,05, 5,11, 5,17, 5,46, dan 5,73, yaitu 5,17. Maka kita akan menggunakan rumus yaitu EQR sama dengan Q3 kurang Q1 sama dengan 5,17 dikurang 5,01. Maka jangkauan interkuartil atau EQR sama dengan 0,16. Dari materi yang sudah dijelaskan, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yaitu dalam membandingkan dua kelompok data, kita dapat melihat perbedaan pada nilai rata-rata atau mean dan ukuran penyebaran atau simpangan baku atau EQR. Misalnya, jika dua kelompok memiliki rata-rata yang hampir sama tetapi satu kelompok memiliki penyebaran yang lebih besar, kita dapat menyimpulkan bahwa kelompok tersebut lebih bervariasi dalam datanya. Untuk data kelompok, penting untuk menggunakan distribusi frekuensi dan interval dengan hati-hati untuk memastikan perbandingan yang valid. Cukup sekian penjelasan dari kami tentang jangkauan dan jangkauan interkuartil. Semoga penjelasan kami dapat kalian mengerti ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!